diam bikin panas itu kursi gereja. Bukan. Tuhan mau kita ini setelah diselamatkan, ayo kita berbawa kabar baik itu kepada orang lain. Amin. Saya bersyukur seorang dokter yang pernah bersaksi di mesbah doa. Kalau saudara ikut dan mendengarkan, ini memang panas banget ya saudara. Memang ini neraka mulai bocor. Jadi bertobatlah kau ya sebelum waktunya tiba. Ini kita belum merasa neraka aja udah panasnya kayak begini. Bagaimana neraka itu ya? Jadi janganlah sampai kita itu menerima penghukuman. Bagaimana supaya kau memperoleh mahkota masuk surga, menangkan jiwa. Tapi kita tidak bisa menangkan jiwa sebelum kita melakukan ayat yang ke-6 bisa dikatakan. Ayat yang ke-7 kan tadi betapa indahnya kelihatan kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Tapi ayat yang ke-6 berkata begini, sebab itu umatku akan mengenal namaku. Dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah Dia yang berbicara. Ya, aku, itu Tuhan Guru besar. Saudara, bagaimana kita bisa memberitakan Injil kepada orang lain? Hanya ketika engkau mengenal Tuhan dengan benar dan engkau mengalami Tuhan secara pribadi. Ada hamba Tuhan yang bertanya kepada saya, Bu Devi, saya ini hamba Tuhan di desa. Saya pengen belajar dari ibu bagaimana khotbah itu yang bisa menyentuh. Karena saya tuh kalau dengar khotbahnya ibu kayaknya menyentuh. Saya bilang, hidupi apa yang kamu khotbahkan dan khotbahkan apa yang kamu hidupi. Amin. Maka itu akan menjadi firman yang hidup. Kita tidak akan pernah bisa memberitakan Injil orang bertobat kalau Allah sendiri tidak menghidupinya. Kenapa kita nggak punya cukup kekuatan, keberanian untuk menginjili orang? Karena setan menuduh hidupmu. Kamu aja belum beres, makanya hari ini bereskan hidupmu supaya engkau bisa dipakai Tuhan di akhir zaman ini, katakan. Gak main-main. Saya bersyukur gereja ini sedang membangun sebuah jemaat yang menuju kepada kedewasaan. Berhenti jadi Kristen alay, lebay, baper, sibuk dengan masalahnya sendiri dan tidak pernah mengingat kepentingan Tuhan untuk dia bisa mendewasakan orang lain. Bagaimana mungkin kita bisa mendewasakan orang kalau kita sendiri masih tersinggungan, ya apa dikit marah, pakai media sosial untuk beritakan firman. Jangan curhat di media sosial, amin. Ada orang Kristen yang suka curhat di media sosial kan? Katanya keluarga itu gini. Padahal hatinya busuk. Coba saudara, curhat di media sosial. Dia berantem sama kakaknya, berantem sama iparnya, curhatnya di Facebook. Mempermalukan diri sendiri. Jangan, beritakan firman. Ya, ada yang bilang, tapi bu saya tertuduh bu. Orang bilang tuh hidupmu aja belum benar, makanya benerin dulu hidup. Amin. Jangan orang kepahitan terus-menerus, tapi tiap hari firman. Ada juga orang begitu, tiap hari firman, tapi padahal hidupnya kepahitan, sama suami ribut, sama istri ribut, sama siapa ribut, tapi sibuk memberitakan firman. Yo saudara, selama ada waktu kita benerin dulu hidup kita. Waktu kita benerin hidup kita, ada kuasa dalam diri kita. Engkau ngomong satu kata, orang bisa bertobat loh. Ada seorang yang telepon saya, bu saya tadinya mau bunuh diri nggak jadi, dia dari luar negeri. Kenapa? Saya ini menghadapi masalah dalam keluarga, dalam keuangan, terus istri saya itu begini-begini. Akhirnya saya cari pelarian karena saya stres. Saya selingkuh dengan teman saya. Waktu saya selingkuh itu saya semakin pusing bu. Memang dosa itu pasti akan bikin saudara pusing, makanya jangan coba-coba. Ya. Lalu dia bilang, saya akhirnya memutuskan untuk bunuh diri karena sudah tertekan dari segi keuangan, rumah tangga, selingkuh, dosa begitu mengintimidasi saya. Saya sudah memutuskan lebih baik saya mati bunuh diri, sudah cukup. Saya lagi lewat bu, istri saya itu tiap hari dengar khotbahnya ibu. Pas saya lewat, ibu lagi ngomong begini, ada orang bodoh mau bunuh diri ya, nggak usah bunuh diri juga bakal mati kok. Saya tersentak bu. Sepertinya perkataan itu bagi saya, saudara nggak usah repot-repot bunuh diri, paling juga mati. Sekarang itu banyak orang mati kena COVID aja mati kok, apalagi mau bunuh diri. Dan itu menemplak dia, padahal dia cuma sambil lewat tuh. Tetapi ketika kita menghidupi firman, setiap perkataan kita diurapi Roh Kudus, itu nangkep loh jiwa itu. Dia bilang, waktu saya dengar itu bu, saya masuk ke kamar, saya